Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membicarakan tentang Stellar Blade. Kita sudah melihat beberapa contoh game yang hanya ingin memberikan pengalaman yang baik dengan karakter desain dan gameplay yang menarik. Dan game tersebut nyatanya berhasil. Salah satunya adalah game Stellar Blade. Stellar Blade bukan game baru bro. Pertama kali dirilis 26 April 2024 di PS5. Berarti sekitar setahun yang lalu. Di tahun itu juga mereka udah sukses dan menjadi hit besar bagi developernya dan Sony. Sekarang di tahun ini, mereka rilis lagi, tapi di versi PC. Lebih tepatnya 12 Juni kemarin. Beberapa hari setelah rilis, kalian bisa lihat sendiri, lebih dari 190.000 pemain bersamaan. Ini sih gila bro. Bukannya nggak mungkin, bisa aja tembus 200.000. IGN mengatakan, Stellar Blade baru dirilis di PC kemarin, tapi ini sudah menjadi salah satu peluncuran Steam terbesar Sony sepanjang masa. Tapi masih ada beberapa media yang masih nggak terima dengan kesuksesan Stellar Blade dan melakukan apapun supaya game ini terlihat buruk. PC Games N mengatakan, ulasan Stellar Blade untuk PC, RPG aksi yang apik namun hampa, kasih rating 6. Terus nyimpulin, Stellar Blade seringkali terlihat hebat dan menampilkan desain pertarungan solid yang tetap seru. Namun, ada kekurangannya, yaitu cerita yang membosankan dan karakter yang tidak menarik, yang gagal membuat ceritanya menarik secara konsisten selama durasi permainan. Oke, aku nggak tahu ceritanya kayak gimana, karena aku belum mainin. Tapi bro, dia bilang karakter yang tidak menarik, yang gagal membuat ceritanya menarik secara konsisten selama durasi permainan. Hah? Sudah jelas-jelas, karakternya memanjakan mata dan hati, bro. Fix, gini orang. Vice mengatakan, peluncuran PC Stellar Blade pecahkan rekor penjualan Steam berkat fanbase-nya yang haus. Haus. Intinya dia mau bilang, penggemar Stellar Blade itu horny. Apa itu benar, bro? Aku nggak setuju, bro. Dan mantan kepala Sony juga nggak setuju. Alasan terbesar kesuksesan Stellar Blade adalah pertarungannya, kata mantan kepala Sony. Yoshida Suhe dari Sony menyoroti pertarungan Stellar Blade sebagai faktor utama di balik popularitasnya yang meluas. Memang kita nggak bisa pungkiri, desain karakter yang menarik, dan pakaiannya yang menurutku juga unik-unik, berkontribusi terhadap kesuksesan Stellar Blade. Banyak pasti yang senang. Jangan bohong kalian. Aku juga soalnya senang bro. Tapi, apakah hanya itu aja? Menurutku bukan hanya itu aja faktor suksesnya bro. Dari yang aku lihat, Stellar Blade ini seperti gabungan antara Nier Automata sama Souls-like. Banyak orang yang benar-benar enjoy sama gameplay dari game ini. Tapi kenapa banyak media-media malah bilangnya game ini hanya modal seksi doang, sama penggemarnya yang horny? Men, ini cuma alasan mereka aja buat ngejatuhin popularitas game ini. Stellar Blade bisa dibilang seimbang dan perfect lah. Kalau memang suksesnya karena karakter yang menarik doang, coba kalian lihat The First Descendant. Kurang menarik apa karakter-karakternya? Fanservice-nya banyak, mungkin lebih banyak dari Stellar Blade. Tapi buktinya, sekarang pemain-pemainnya merosot. Karena apa? Karena gameplaynya nggak kayak Stellar Blade. Nggak sampai sini aja bro. PC Gamer kayaknya marah banget sama hal ini. PC Gamer mengatakan, game Gunner tahun ini, mod Stellar Blade, mengandung 41% konten cabul, memastikan gamer tidak akan pernah melihat cahaya surga. Ini sih gila bro, gamer malah dibilang Gunner. Bagi yang belum tahu, Gunner itu adalah pecandu konten dewasa berat. Penggemar Stellar Blade dibilang Gunner. Kalau aku sih nggak terima bro. Kalau masalahnya adalah mod Stellar Blade, itu kalian bisa temuin di game-game lain. Di Skyrim contohnya, mod kayak begitu lebih banyak dari Stellar Blade, bahkan ratusan. Dan bahkan ada di game-game lain, karakter game laki diganti jadi perempuan. Apapun bisa terjadi kalau ngomongin mod. Mod itu kan opsional ya. Sebenarnya terserah gamernya mau pakai mod atau enggak. Ada akun Twitter Batch Player mengatakan, meminta Grok untuk membandingkan jumlah adegan dewasa dalam game normal versus game dewasa yang mereka katakan Gunner lah, yang sukses.
Dragon Age The Veilguard 7, Mass Effect 6-8, Cyberpunk 2077 4-6, The Witcher 3 Wild Hunt 5-7, Baldur's Gate 3 5-7, Dragon Age Inquisition 4-6, God of War 2005 2-3, Heavy Rain 1-2, Stellar Blade 0. Ini menarik sih. Nyatanya emang begitu. Dragon Age The Veilguard nggak ada tuh yang laberin Gunner. Kita dibilang Gunner karena suka ngelihat karakter desainnya Eve. Padahal di Dragon Age The Veilguard, adegan dewasanya tuh lebih parah. Coba bayangin bro, kita nggak sengaja nge-trigger adegan dewasa Tash. Men, bisa muntah-muntah seminggu bro. Daripada ngelihat si non-binary. Kan lebih baik ngelihat Eve bro. Terus ada postingan Grams. Beberapa gamer tidak bisa berhenti marah terhadap wanita menarik dalam game. Tetapi, tidak bisa berhenti memainkan Stellar Blade. Sambil bagikan screenshot. 176.000 pemain untuk game 21+. Sangat mengesankan. Mod untuk membuatnya kurang seksual. Tertawa sambil melempar badut, dan lain-lain. Saya pernah mendengar hal-hal hebat tentang permainan ini. Dan saya penggemar berat genre ini. Saya ingin sekali bermain. Tetapi sungguh, tidak bisa menikmati atau masuk ke dalam permainan yang terang-terangan seksual seperti ini. Ini bukan untuk saya. Lebih baik bagi orang-orang yang menikmatinya. Ada banyak mod NSFW, tetapi apakah ada mod untuk membuat permainan ini kurang seksual? Menghapus elemen itu, sehingga saya bisa menikmatinya. Tatapan mata laki-laki dan objektifikasi perempuan. Penampilan Eve yang sangat seksual, pakaian ketat, proporsi tubuh yang berlebihan, dan kerja kamera yang voyeuristik merupakan nilai jual utama dari permainan ini dan mencerminkan desain yang berakar pada tatapan mata laki-laki. Ketika kekuatan seorang perempuan terus-menerus disaring melalui daya tarik seksualnya, kekuatannya menjadi bersyarat dan hanya dapat diterima jika juga menyenangkan secara visual bagi tatapan mata laki-laki. Pada akhirnya, Stellar Blade memperkuat gagasan bahwa perempuan harus menarik perhatian laki-laki agar menjadi pusat perhatian. Aku yakin, ini orang-orang feminis yang bisanya cuma komplain doang. Kalau emang masalahnya adalah kostumnya, menurut aku, yang default aja itu udah tertutup. Kalau masih dibilang seksual, masih ada kostum lain. Kalau yang ini masih dikomplain juga, pakai kostum beruang. Kurang tertutup apa coba? Dan semuanya ada di gamenya. Nggak perlu mod. Postingan dari Twitter resminya bahwa Stellar Blade sudah terjual lebih dari 3 juta kopi di PS5 dan PC. Wow. Keren. Developer yang kayak begini harus kita support. Karena sudah terbukti, game-game yang mereka buat benar-benar memanjakan penggemar dan tahu apa yang gamer mau. Gameplaynya bagus, desain karakternya keren. Kalau aku ngedengerin musiknya, jadi inget Nier Automata. Jadi berasa nostalgia. Bro, jujur aja, aku jadi pengen beli dan mainin gamenya. Oke, mungkin itu aja dari aku. Bagaimana menurut kalian guys tentang Stellar Blade ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.